perlu optimis ke depan bahwa tidak ada lagi nama-nama yang tidak sesuai dengan standar fatwa. Kenapa itu tidak sesuai dengan standar fatwa? Karena salah satu standarnya adalah produk meskipun dia secara zatnya halal dan proses produksinya dijamin tidak ada kontaminasi dengan najis, tetapi jika menggunakan nama wine atau yang berkonotasi kepada sesuatu yang diharamkan, itu ditolak. Karena apa? Saddan li dzari'atil haram, menjaga agar umat tidak terjerumus kepada konsumsi yang haram. Karena berdasarkan pada fatwa MUI, kopi wine sudah dihalalkan di MUI, ya ini yang kita hindari. Demikian juga dengan nama-nama yang berasosiasi kepada suatu yang kemaksiatan atau kekufuran, tuyul, pocong dan yang lainnya. Dan itu dulu tahun kemarin kita salah satu produk besar ya, brand besar Mega Jawan juga sempat berkonsultasi ke MUI terkait dengan nama-nama produk tersebut, dan alhamdulillah mereka berkenan untuk merubah nama yang tidak sesuai dengan standar fatwa. Jadi terhadap hal ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan pertemuan dengan BPJH untuk memutuskan nama-nama yang tidak sesuai dengan standar fatwa. Karena fatwa itu kan masih general ya, masih umum ya, jenis-jenisnya belum disepakati secara bersama. Demikian. Produk meskipun dia secara zatnya halal dan proses produksinya dijamin tidak ada kontaminasi dengan najis, tetapi jika menggunakan nama wine atau yang berkonotasi kepada sesuatu yang diharamkan, itu ditolak. Karena apa? Saddan li dzari'atil haram, menjaga agar umat tidak terjerumus kepada konsumsi yang haram. Karena berdasarkan pada fatwa MUI, kopi wine sudah dihalalkan di MUI, ya ini yang kita hindari. Demikian juga dengan nama-nama yang berasosiasi kepada suatu yang kemaksiatan atau kekufuran, tuyul, pocong dan yang lainnya. Dan itu dulu tahun kemarin kita salah satu produk besar ya, brand besar Mega Jawan juga sempat berkonsultasi ke MUI terkait dengan nama-nama produk tersebut, dan alhamdulillah mereka berkenan untuk merubah nama yang tidak sesuai dengan standar fatwa. Jadi aturan tentang penamaan itu sudah dimulai di fatwa tahun 2003, itu sudah dimulai Pak ya, nomor 4 2003, tapi kemudian diperbarui lagi di 2020 yang fatwa nomor 44. Jadi semua bersumbernya ke fatwa, dan waktu itu memang belum mulai ada JPH sehingga memang waktu itu yang melaksanakan AMPPOM. Jadi bukan dari kami begitu ya, tapi bersumber dari fatwa. Nah itu ada, nanti mungkin Pak Miftah saja ya alasannya kenapa kemudian seperti bir, wine, minuman keras tidak dibolehkan, tapi kemudian ada pengecualian seperti bir peletok gitu ya. Sama pengecualian itu seperti juga misalkan yang bakwan itu kan asalnya sebetulnya menunjukkan bak itu katanya asal-muasalnya babi ya, tapi kemudian dengan berkembangnya saat belakangan ini kemudian oleh Komisi Fatwa diperbolehkan karena itu dianggap sebagai satu yang sifatnya tradisi. Nanti lebih tepat menjawab nanti Pak Miftah soal kenapa kemudian, karena itu sebenarnya dasarnya kembali lagi fatwa, jadi bukan atas aturan yang kami buat sendiri misalnya seperti itu ya, karena dulu kan aturan tentang penamaan itu sudah dimulai di fatwa tahun 2003, itu sudah dimulai Pak ya, nomor 4 2003, tapi kemudian diperbarui lagi di 2020 yang fatwa nomor 44. Jadi semua bersumbernya ke fatwa, dan waktu itu memang belum mulai ada JPH sehingga memang waktu itu yang melaksanakan AMPPOM. Jadi bukan dari kami begitu ya, tapi bersumber dari fatwa. Nah itu ada, nanti mungkin Pak Miftah saja ya alasannya kenapa kemudian seperti bir, wine, minuman keras tidak dibolehkan, tapi kemudian ada pengecualian seperti bir peletok gitu ya. Sama pengecualian itu seperti juga misalkan yang bakwan itu kan asalnya sebetulnya menunjukkan bak itu katanya asal-muasalnya babi ya, tapi kemudian dengan berkembangnya saat
belakangan ini kemudian oleh Komisi Fatwa diperbolehkan karena itu dianggap sebagai satu yang sifatnya tradisi. Nanti Pak Miftah, saya yang kedua saja menjawab. Dan MUI itu sebagai institusi yang diberikan wewenang untuk menetapkan kehalalan produk ya, sesuai dengan amanah undang-undang. Tes Fatwa nomor 44 2020 ya, bahwa sertifikasi halal itu tidak hanya pada kehalalan produk, tetapi ada unsur dakwahnya. Salah satu terkait dengan penamaan, kemasan dan gambar ya. Jangan sampai sesuatu yang telah dihalalkan oleh ulama itu menimbulkan hal yang tidak diharapkan, atau dalam bahasa usul fikihnya itu sad dan lidzari'ah, menjaga agar orang tidak terjerumus pada sesuatu yang dilarang, diharamkan. Misalnya kopi wine misalnya ya, meskipun dia secara zat di situ nggak ada unsur wine-nya, kita tetap tolak untuk disertifikasi halal, tolak untuk ditetapkan kehalalannya. Tetapi bukan berarti bahwa kopi tersebut haram, tidak. Tapi tidak diterima kehalalan produknya. Karena apa? Kalau kita halalkan kopi wine dengan nama kopi wine, itu imbasnya nanti di masyarakat. Wah, wine sudah dihalalkan oleh MUI, berarti sah untuk kita minum, kita konsumsi. Nah, itu jangan sampai. Contoh yang banyak. Atau misalnya sesuatu yang di dalam gambarnya atau kemasannya itu ada gambar yang berkonotasi kepada pornografi. Misalnya produk-produk kosmetik ya, produk sabun dan yang lainnya. Kalau dulu kan kita pasti ingat iklan-iklan sabun wangi ya, sabun Lux dan yang lainnya, itu artis-artis cantik itu ya nggak nutup aurat ya. Nah itu kita tolak juga karena itu ada unsur pornografinya.